Assalamualaikum, salam jumpa di Do You Believe It or Not. Perkenalkan, nama saya Lulu. Saya tinggal di daerah Depok. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman misteri spiritual yang pernah saya alami. Sebelumnya, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang sudah memberikan kesempatan hidup yang bahagia dan sehat selama ini. Baiklah, langsung saja. Kisah ini terjadi 14 tahun yang lalu. Saat itu tahun 2006. Dan usia saya saat itu 36 tahun. Saya sudah menikah dan saya punya anak 3 orang, perempuan. Anak saya yang paling kecil, yang ketiga, berusia 6 tahun dan kelas 1 SD. Saat itu kami tinggal di Sukabumi. Saat liburan itu pastinya bulan Juni sampai Juli. Bulan Juni itu liburan kenaikan kelas. Dulu liburnya pasti sampai 1 bulanan gitu ya. Saya pun mengajak anak-anak saya liburan di rumah orang tua saya di Depok. Kebetulan saat itu suami saya kami semua tinggal di Sukabumi dan sekolah di Sukabumi anak-anak saya. Dan kami pun jarang pulang ke Depok karena sibuk bekerja. Keadaan saya dan anak-anak sungguh sehat dan bersemangat karena akan liburan dan refreshing. Persingkat cerita, sampailah kami di rumah orang tua saya. Dan tidak terjadi apa-apa di malam-malam pertama, kedua, malam ketiga, dan seterusnya. Hingga suatu malam, saya ingat hari itu hari Kamis, tanggal 29 Juni 2006. Tiba-tiba, saya merasakan sakit yang luar biasa di bagian perut dan dada saya. Sampai-sampai saya muntah-muntah, buang air besar, sesak napas, dan sampai pingsan berkali-kali. Hingga keesokan harinya saya benar-benar tidak bisa bangun dan orang tua saya juga sudah sampai bingung dan menangis karena saya sakit sampai seperti itu. Karena saya memang tidak pernah sakit, dan kalau sakit pun hanya dikerokin dan minum obat warung pun pastinya badan sudah sehat lagi. Di saat orang tua saya kebingungan itu, akhirnya orang tua saya memanggil dokter untuk memeriksa saya. Kenapa dan sakit apa? Kok nggak kunjung reda rasa sakitnya? Dan dokter pun akhirnya memeriksa saya dan bilang kepada orang tua saya agar saya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke UGD, Pak, karena nadi dan jantungnya lemah sekali. Dan saat dokter bilang begitu, saat itu saya sudah pingsan lagi. Saat saya sadar lagi, saya sudah ada dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Semua saudara yang mengantar saya bilang, badan saya sudah dingin dan pucat. Kembali lagi di mobil dalam perjalanan ke rumah sakit, saya benar-benar pingsan dan tidak bangun-bangun lagi. Saat sadar, saya berada di UGD, Rumah Sakit Pasar Rebo. Dan saya melihat dokter-dokter ada di sekeliling tempat tidur saya karena kondisi saya yang sangat kritis. Dengan semua alat bantu hidup, oksigen, dan lain-lain, semua sudah dipasang di badan saya. Dan kemudian saya pun pingsan lagi. Kali ini pingsannya mungkin agak lama karena saat saya pingsan, saya merasa seperti bermimpi dan berada di suatu tempat yang sangat indah dan tidak bisa digambarkan indahnya seperti keindahan yang ada di bumi ini. Di tempat itu saya sendirian dengan tanah tempat saya berpijak terselimuti awan-awan berwarna putih, merah jambu, hijau muda, dan ungu, dan juga pohon-pohon yang berbunga sangat indah. Di saat saya kebingungan kenapa saya berada di tempat itu, tiba-tiba
saya mendengar ada yang memanggil saya. Dan saat saya menengok ke arah suara tersebut, ternyata yang memanggil saya adalah almarhum kakek saya. Dan di belakang almarhum kakek saya juga ada anggota-anggota keluarga saya yang sudah meninggal terlebih dahulu dengan senyuman yang bahagia. Saat saya menoleh ke arah kakek saya bilang, "Kamu di sini sendirian. Kamu ikut kakek yuk. Di sana tempatnya lebih bagus dan lebih indah daripada di sini." Dan saya pun karena merasa sendirian dan bingung, kemudian saya menjulurkan tangan saya ke arah tangan kakek saya yang juga sudah menjulurkan tangannya untuk meraih tangan saya, untuk menggandeng saya mengajak ke tempat yang lebih indah tadi. Tapi entah mengapa, walau saya sudah berusaha untuk menggapai tangan kakek saya, anehnya tangan saya tetap tidak bisa nyampe menyentuh tangan kakek saya yang jaraknya kira-kira sekitar 5 sentian lah. Sampai suatu saat, hingga di saat saya sedang berusaha mencapai tangan kakekku, tiba-tiba dari arah sebelah kanan saya muncul cahaya yang sangat terang. Sampai semua taman yang indah tadi dan juga almarhum kakek dan saudara-saudara saya tidak terlihat. Tinggallah saya di situ sendirian, bingung dan tidak tahu sedang berada di mana. Hanya cahaya putih terang di sekeliling. Dan ternyata saat itu mungkin saya koma. Ternyata cahaya putih yang saya lihat tadi adalah lampu di ruang operasi, dan dokter sedang berusaha agar saya hidup. Sungguh ini pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Singkatnya, setelah menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit selama 1 bulan, alhamdulillah saya sehat sampai hari ini. Kisah ini adalah pengalaman spiritual yang pernah saya alami, dan karena mengalami kejadian ini, saya seperti punya kelebihan lain, yaitu menjadi lebih peka dengan hal-hal yang gaib. Demikianlah kisah saya. Semoga yang mendengarkan bisa mengambil hikmahnya. Saya sudahi kisah saya. Pesan saya, pergunakanlah waktu, nikmatilah waktu, dan sehat kalian dengan hal yang positif. Jangan pernah mengeluh, dan tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Terima kasih kepada Do You Believe It or Not yang sudah mengizinkan saya mengisahkan pengalaman saya. Sampai jumpa lagi di kisah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.